Pernikahan adalah salah satu tujuan ketika seseorang menjalin suatu hubungan, terutama untuk mereka yang telah bertunangan. Begitupun denganku. Namaku Chris, dan inilah kisah hidupku. Aku bertunangan dengan pacarku yang bernama Emi pada bulan Juli 2018. Dan kami merencanakan untuk menikah pada bulan Oktober di tahun yang sama. Suatu hari kami sedang berjalan di pusat kota untuk merayakan keberhasilannya karena mendapatkan pekerjaan sebagai seorang guru. Hal yang sangat dia mimpikan. Tentu saja aku sangat bangga kepadanya. Dia sangat bekerja keras untuk mencapai titik ini, dan ini saatnya memetik hasil dari kerja kerasnya. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Selang 4 minggu setelah itu, Ami yang pulang dari pekerjaannya mengalami kecelakaan dan meninggal seketika. Tidak ada apapun yang bisa aku lakukan untuk merubah hal itu. Tahun pertama setelah kecelakaan adalah masa yang terburuk. Aku bangun setiap hari dan membayangkan jika ini akan menjadi hari pernikahanku. Akankah ini menjadi hari di mana aku tidak punya alasan lagi untuk terus bertahan? Aku tenggelam lebih dalam dan lebih dalam lagi ke dalam depresi. Beratku terus menurun setiap hari. Tekanan darah meningkat tajam. Terkadang aku berpikir untuk mengakhiri hidup setiap harinya. Dan setiap hari juga aku menemukan alasan untuk tidak melakukannya. Tapi kenyataannya, aku sebenarnya sedang bunuh diri secara perlahan. Aku jarang sekali makan sampai sering sakit. Aku sering melamun sampai malam, dan aku berada pada jurang tanpa dasar yang setiap hari semakin dalam. Itulah tahun pertama. Tidak ada jalan nyata untuk mengetahui akankah ada tahun kedua jika sesuatu tidak berubah, dan sama seperti ini. Tapi suatu hari, sesaat setelah aku pulang dari bekerja, aku mendapatkan pesan dari keponakanku. Keponakanku, Katie, adalah anak satu-satunya saudaraku, dan dia sudah seperti putriku sendiri. Saudaraku meninggal karena leukemia 19 tahun yang lalu, ketika dia masih 4 tahun. Jadi aku mungkin sudah menjadi panutan terbaik dalam hidupnya sejak saat itu. Lalu Katie mengirim pesan kepadaku untuk bertanya, apakah aku bisa menerima dan mengantarnya ke altar pernikahannya tahun ini? Tiba-tiba, aku tidak lagi membutuhkan alasan baru untuk terus maju setiap hari. Karena untuk pertama kalinya dalam setahun, aku memiliki alasan untuk maju. Aku melihat diriku di cermin, dan aku merasa jijik dengan apa yang kulihat. Tidak mungkin aku bisa berjalan di altar dengan kondisi seperti ini. Jadi aku pergi ke dokter, mendapatkan pengobatan untuk tekanan darah dan depresiku. Memulai makan dengan makanan yang lebih sehat, menyingkirkan semua minuman kerasku, dan menaikkan berat badanku ke ukuran normal. Aku sekarang merasa lebih sehat dibandingkan aku dalam beberapa tahun ke belakang. Depresi masih ada, rasa sakit, pedih, kehilangan, dan kehampaan semuanya masih ada. Aku tahu bayangan itu tidak akan pernah pergi. Pengobatan membantuku menanganinya, meskipun bayangan itu masih ada dalam pikiranku. Namun di atas surga sana, Emi sudah mulai tersenyum melihatku jauh lebih baik hari ini. Itulah ceritaku. Bagaimana menurutmu? Semoga ada hikmah yang bisa diambil. Terima kasih telah mendengar kisah hidup.